Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antafani Aprilia, NIM 21021100217. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai analisis dan penyajian data 3. Yang pertama ada definisi analisis faktor. Analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Analisis faktor merupakan perluasan dari analisis komponen utama, digunakan juga untuk mengidentifikasi sejumlah faktor yang relatif kecil yang dapat digunakan untuk menjelaskan sejumlah besar variabel yang saling berhubungan. Tujuan dari analisis faktor yang pertama yaitu untuk mereduksi sejumlah variabel asal yang jumlahnya banyak menjadi sejumlah variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit dari variabel asal. Dan variabel baru tersebut dinamakan faktor atau variabel laten atau konstruk atau variabel bentukan. Kemudian yang kedua, untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel penyusun faktor atau dimensi dengan faktor yang terbentuk dengan menggunakan pengujian koefisien korelasi antar faktor dengan komponen pembentuknya. Analisis faktor ini disebut analisis faktor confirmation. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menguji fasilitas dan reliabilitas instrumen dengan analisis faktor konfirmatori. Dan yang keempat yaitu validasi data untuk mengetahui apakah hasil analisis faktor tersebut dapat digeneralisasi ke dalam populasinya sehingga setelah terbentuk faktor, maka peneliti sudah mempunyai suatu hipotesis baru berdasarkan hasil analisis tersebut. Selanjutnya ada pengertian analisis conjoint. Menurut Sarwono 2008, analisis conjoint merupakan suatu metode untuk mengetahui penilaian konsumen terhadap suatu produk tertentu didasarkan pada atribut yang ada pada produk tersebut. Hasil penilaian konsumen bermanfaat dalam menentukan atribut produk seperti apa yang saling disukai. Sedangkan menurut Santoso 2012, tujuan analisis conjoint adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi seseorang terhadap suatu objek yang terdiri atas satu atau banyak bagian. Hasil utama analisis conjoint adalah suatu bentuk atau desain produk, barang, atau jasa, atau objek tertentu yang diinginkan oleh sebagian responden. Kemudian, langkah-langkah dalam analisis conjoint menurut Malhotra 2010 menyebutkan ada beberapa tahap dalam menggunakan metode analisis conjoint, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah, kemudian yang kedua membangun stimuli, ketiga menentukan bentuk input data, keempat memilih prosedur analisis conjoint, yang kelima yaitu interpretasi hasil, dan yang keenam adalah menilai reliabilitas dan validitas. Selanjutnya ada analisis klaster, adalah metode statistik dalam penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan sekumpulan objek ke dalam klaster-klaster kecil, namun yang berbeda karakteristiknya dari klaster-klaster lain yang berbeda. Tema yang mendasari dalam analisis data eksplorasi membentuk merek, organisasi, dan peneliti memperoleh wawasan dari data visual untuk melihat tren dan memvalidasi hipotesis dan asumsi eksplisit. Tujuan dari analisis klaster adalah untuk menentukan kelompok objek dengan perubahan perilaku yang berbeda tetapi di mana karakteristik yang mendasari hal-hal tersebut berada dalam kelompok kontrol yang sama. Kemudian metode analisis klaster. Yang pertama yaitu pengelompokan hierarkis atau analisis pengelompokan berbasis konektivitas. Kemudian yang kedua pengelompokan berbasis sentroid, ketiga pengelompokan berbasis distribusi, kemudian yang keempat ada pengelompokan berbasis kepadatan. Berikut yang dapat saya sampaikan, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.